Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali eh, kawan-kawan di di acara Bual Santai. Seperti biasa, saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya. Iskandar Zulkarnain, wakil host magang. Beliau kan host magang, saya wakilnya. Oke, luar biasa. Izin Bung. Bahwasanya hari ini kita jumpa kembali rekan-rekan untuk dengan tema apa kita hari ini, Bung? Hari ini kita coba bahas tema narkotika yang sedang mengintai, Bang. Narkotika sedang mengintai. Ya, bahaya narkotika ini kan udah bisa dibilang kan Indonesia sekarang, ya kalau bisa ada yang mengklaim Indonesia darurat narkotika gitu. Faktanya di tahun 2023 itu tercatat 33 juta jiwa yang terjerat dengan narkotika. Nah, kita coba mengerucutkan di wilayah kita, Kota Dumai. Ada apa? Sebenarnya apa sih narkotika, narkoba? Nah, terus ini nih yang termasuk narkotika ini, yang jenis ini termasuk yang kemana? Ya. Itu yang coba kita bahas kali ini. Kemarin kita bahas pilkada ya. Iya. Nah, pilkada moga-moga adem ayem, moga-moga berlangsung dengan aman dan damai. Ya, betul. Kemudian hari ini kita coba bahas masalah narkotika yang mengintai. Ya, sebenarnya kita ini hanya sekedar sharing, memberi edukasi juga bahwasanya narkotika ini memang menjadi musuh kita semua di Indonesia. Kita coba bual santai saja tentang narkotika ini. Ini arahnya kemana? Apa definisinya? Kemudian apa kejadian-kejadian penangkapan yang ada di Kota Dumai, khususnya di Kota Dumai lah. Iya, penindakan yang telah diambil oleh baik BNNK sama dengan baik BNN Provinsi, BNN Kota Dumai, Polda Riau, Polres Dumai, itu kan saling kerjasama itu untuk memberantas narkotika yang ada di Kota Dumai. Kita juga aplos untuk 4 instansi itu. Iya. 2 lah ya, Polri dan BNN. Ada lagi nggak yang lain? Ada juga Bang, kadang dari TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut, ya. Pernah juga nangkap yang dari perairan luar yang mau masuk ke Indonesia, khususnya wilayah Riau. Nah, itu ada juga dari TNI lah, TNI, Polri dan BNN. Ada juga mungkin dari Bea Cukai yang masuk lewat pelabuhan mungkin. Ya, betul. Dan kita juga tidak tutup tidak tutup kemungkinan juga masuknya peredaran narkoba khususnya kita mengerucut di Kota Dumai itu banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada. Jadi dari situ masuk tikus banyak. Ya, banyak dikarenakan tikus karena pelabuhan kecil gitu. Tikus itu nggak akan besar gitu. Oh gitu. Iya, bukan tikus binatang itu ya. Bukan, apalagi yang tikus berdasi itu bukan loh. Iya. Oh, tikus berdasi ya lain lagi. Lain lagi. Mungkin bab lain nanti kita bahas. lain. Tikus berdasi. Jadi narkotika nih Bang, kalau dipinjam atau diibaratkan dengan duit, dia kan ada 2 sisi. Duit satu sini. Iya. Salah satunya kan narkotika itu bisa dijadikan obat. Ya, betul. Kalau penggunaan yang tepat. Penggunaan yang tepat, dosis yang tepat, dan racikan yang tepat. Dan itu digunakan kan oleh orang kedokteran. Jadi bahan obatan, entah itu kayak nyeri pinggang. Ada juga yang bisa menghilangkan nyeri itu tuh. Kan itu terkandung narkotika juga. Iya. Ada juga yang obat pusing. Ya. Kadang kalau menggunakannya secara berlebihan, itu yang nanti menyebabkan ketergantungan. Intinya selalu diawasi sama medis dan juga resep dokter juga kalau itu dibutuhkan gitu. Harus sesuai dengan resep bagi narkotika yang jenis obat-obatan. Ya, benar-benar. Kalau menurut undang-undang itu Bang ada 3 tuh Bang, narkotika itu. Secara berdasarkan risiko ketergantungan. Siap. Kalau yang saya ketahui ya, narkotika golongan 1 itu tuh kayak seperti ganja,
opium, Iya. dan tanaman koka. Iya, kokain juga itu kokain. Oh, koka itu tuh Beda lagi. bukan Coca-Cola kan? Bukan. Aduh, kacau kita. Ya, Kalau dia sempat dia masuk di sana sebagai narkoba juga. bahaya. Ini koka, tanaman koka. Yang kata orang tuh kokain berarti itu Bang. Iya. Kalau bahasa Inggris. Enggak juga. Koka itu tanaman kokain mentah ada lagi. Itu beda lagi. Oh, beda lagi. Dan juga ada heroina. Ini belum masuk ke, saya pun baru dengar di Indonesia heroina, metamfetamina, dan juga tanaman ganja. Itu masuk tergolong golongan 1. Golongan 1 itu kan, itu yang bisa menimbulkan efek candu. Iya, gitu. ketergantungan. Moga-moga tak ada dalam rokok kan. Kadang-kadang kan berubah juga tuh isinya itu dalam rokok tuh, ya kan? Nah itu golongan 1. Ada juga golongan 2. Nah di golongan 2 inilah yang terkadang dipakai untuk resep dokter. Resep dokter ya. Nah, tapi kalau penggunaannya di luar dari resep dokter, ini yang membuat ketergantungan. Bukan kecanduan ya. Kecanduan dengan ketergantungan itu agak berbeda. Kalau candu itu kalau tak dapat agak lain bawaannya ya. Kalau candu. Kalau ketergantungan itu kalau sifatnya ketika dia ada sakit. Oh iya, dia butuh itu. Iya. Itu ketergantungan tuh kan? Iya, benar. Nah, itu ada kurang lebih 80 jenis. Morfin, alfa, prodina, dan lain-lain. Itu harus dengan resep dokter penggunaannya. Benar yang kita agar tidak tidak menyebabkan ketergantungan yang over. Ya, kita pernah juga lihat di adegan film juga, karena itu dia memakai morfin untuk perang, itu mengobati rasa sakit, untuk bukan tapi meredakan sesaat gitu. Hanya untuk sesaat itu. Iya. Seperti obat bius juga gitu ya. Ini golongan 2 ini masih berpotensi tinggi Bang ketergantungannya. Iya. Nah, di golongan ketiga ini yang resiko ketergantungan yang cukup ringan. Cuman kalau dalam beberapa referensi dapat juga jenis-jenisnya apa aja. Golongan 3 ya. Ya, untuk golongan 3. L-etil morfina, namanya jarang juga nih terdengar gitu. Ya. Ada kodenina, polkadina, dan propiram. Ini juga jarang ditemui di yang kita ketahui, yang pernah ditangkap oleh ataupun diberantas oleh pihak kepolisian kita. Ada BNN, ini kan belum juga kita ketahui. Yang jenis itu. Iya, golongan 3 ini gitu. Kalau yang ditangkap itu kan sabu, ganja gitu. Pil ekstasi itu masuk ya kan? Ya. Itu udah memang umum lah di yang ditangkap kan. Kalau kita ngantongi obat, misalnya obat sakit gigi nih. Obat sakit gigi itu kan ada penenangnya juga tuh Bang. Iya, itu tergantung dosisnya berapa. Ya, kalau misalnya aku nenggak 2 misalnya. Iya. Nenggak 2. Habis itu tuh di cek urin. Itu positif tuh Bang. Positif. Narkotika kata dia kan. Aja kok. Itu masuk. Kabarnya ada juga tuh Bang beberapa caleg nih. Yang kemarin, yang dipilih kemarin, itu yang ketika dia tes urin positif narkoba. Iya. Nah, tapi alasannya beliau sudah baru mengkonsumsi obat-obatan. Seperti kayak tadi lah, ada obat pusing, ada obat sakit gigi, ada obat penghilang nyeri. Nah, itu ketika di tes urin kena positif. Benar. Nggak melulu yang positif itu tuh dia memang pengguna narkoba. Iya. Nggak melulu dia. Jadi itu jenis-jenis narkoba dari golongan 1 sampai dengan golongan 2 yang termuat di undang-undang ya, Bung. Iya. Golongan sampai golongan 3 tuh kalau menurut undang-undang narkotika ya. Ya. Terus kalau jenis-jenisnya Bang. Nah, di sini ada jenis yang sintetis, semi sintetis. Ya. Kemudian ada jenis alami seperti ganja dengan koka, itu kan alami dia. Alami ya. Nah, alami ini yang berbahaya.
Dan yang kena tangkap kayak ganja itu kan alami. Itu kan bisa menyebabkan kematian. Bisa. Itu yang menyebabkan kematian rata-rata kebanyakan gitu. Iya. Nah, kemudian yang jenis sintetis ini rumit pengolahannya, Bang. Ini yang jadi obat itu. Iya, itu karena pengolahannya rumit, jadilah dia kayak amfetamin, metadon, dexamfetamin dan sebagainya. Sintetis. Dan sekarang juga sintetis. kita dengar juga ada tembakau sintesis loh. Ada juga. Ada tembakau sintesis itu merek Gorilla kalau saya nggak salah, karena saya sering juga nonton di televisi itu penangkapan tembakau. Bukan ganja kan? Bukan. Itu tadi yang termasuk di golongan satu juga, obat-obat metafetamin yang sintesisnya gitu. Yang sintesis ya? Iya. Itu juga sangat berbahaya, yaitu tergantungan luar biasa gitu. Apalah, itu kan masih obat-obatan gitu. Iya. Yang punya kandungan untuk penenang kan. Yang semi sintetis nih yang lumayan berbahaya selain alami tadi kan. Kayak morfin, heroin, kodein. Kodein ya. Nah, itu semi sintetis karena dia enggak terlalu rumit pembuatannya. Ya. Dan nggak seperti kayak sintetis tadi kan. Iya. Yang masuk di Indonesia yang seperti heroin, putau yang kita ketahui itu memang khusus untuk kita merucut ke Dumai. Putau itu tuh bukannya sama dengan ganja? Beda. Putau itu kalau saya tahu itu putau itu seperti bubuk halus putih. Kalau kita makan itu kita makan, saya nggak tahu. Memang kawan-kawan sekalian, penonton sekalian, jauhi narkoba gitu. Kita hanya mengutip dan kita mengetahui dari edukasi dari pemerintah dan juga televisi bahwasanya yang jenis narkoba apapun jangan pernah coba-coba. Kalau pakai ganja itu rasanya gimana, Pak? Kalau pakai ganja saya juga nggak tahu tuh bagaimana caranya. Tapi yang pernah kita ketahui, kayaknya kita butuh narasumber juga memang yang mengetahui ini pakai ganja rasanya seperti apa. Tapi pakai sabu rasanya seperti apa gitu. Kalau apa Bang, ekstasi Bang? Itu lagi terlebih. Ada dia seperti pil ya katanya kan, pil ekstasi. Pil ekstasi. Bukan seperti lagi. Terus fungsinya pada saat kita pakai itu efeknya apa gitu. Ya kan memang butuh narasumber ya, tapi tahu ya. Referensi yang kita ketahui itu dia tergantung badan itu memang harus bergerak. Dia mendengar musik, dia jogetnya secara makanya kadang ekstasi ini beredarnya di hiburan malam gitu yang kita ketahui. Di tempat hiburan malam siap enggak ini DJ bunyi gitu. Iya, seperti itulah contohnya. Seperti sabu contohnya sendiri. Gitu ya. Iya, seperti contoh sabu sendiri pada saat dipakai itu dia sebagian yang kita ketahui itu membawa tenang. Motor itu dia setiap kegiatan dia itu cepat ataupun kegiatan ada energi gitu. Padahal itu enggak gitu. Itu memang padahal enggak. Kalau secara ini menurut saya ini menurut saya pribadi ya. Pengalaman. Bukan. Kalau pengalaman enggak juga gitu. Karena di Bang, luar datang Polda di sini nih Bang. Mana? Enggak apa-apa, enggak masalah kalau kita kan memang jadi apa? Ayah lama pulang sikit minta. Polda datang nampak ini. Sebagai edukasi kepada masyarakat. Iya. Bahwasanya kalau di bawah sadar kita sendiri aja, kalau kita diniat di hati mau memang bekerja secara rajin, penuh dengan penambahan stamina yang ada, itu bisa secara natural gitu. Iya, kita rajin olahraga, ya kan. Kemudian kegiatan-kegiatan positif. Benar. Nggak hanya kenapa sih harus pakai narkoba untuk tampil yang lebih bagus? Nggak perlu. Nggak perlu. Yang sakitnya lagi nih, Bung, yang kita ketahui yang memakai sabu ini udah jelas itu merugikan kesehatan kita. Salah satunya kita makan kurang, nggak selera makan. Seperti makan nasi, maka itu nggak mau. Kalau pakai sabu makan kurang. Iya, maunya merokok sama minum air putih, minum apa, merokok itu satu. Tidur juga tidak mau. Kan sudah jelas begadang itu mengatakan udah hal yang tidak baik ya kan, itu yang normal. Apalagi memakai itu ya jelas. Ya gubung aja itu. Begadang jangan begadang. Ya memang kalau dilihat dari efeknya kan pasti tidak bagus. Cuman kan terkadang apalagi nih
menyasar ke anak-anak sekolah. Iya. Ya kan. Bahayanya itu ini dicocoki dulu Bang, tanpa pengetahuan pengguna. Ini yang bahaya. Apalagi kan anak sekolah kan nggak tahu itu tuh. Sabu mana, ganja yang mana. Dicocoki dulu, dikasih gratis, timbul kecanduan. Ya kan? Bisa jadi. Nah, dari kecanduan itulah, Bang, yang kemarin apa sih Bang? Nah, ini deh barang ini deh. Nah, itu yang kadang bisa menjadi pintu bagi pengedar narkoba, bagi gembong narkoba untuk mencari mangsanya. Mangsanya betul-betul. Nah, kalau dulu-dulu itu kan ada tuh permen atau apa mainan kayak sejenis pena gitu. Jadi sebenarnya ini bisa itu ke yang kita dapat referensinya, tetapi kalau ini kita apa namanya sharing ya. Ya. Karena pembuatan narkoba itu juga tidak lebih juga membutuhkan biaya juga gitu. Kan gitu. Jadi kalau pembuatannya itu nggak ngeluarin biaya yang banyak. Banyak. Makanya lebih mahal graman sabu daripada graman emas harganya. Ayo. Satu gram sabu itu berapa harga? Nah, itu kita referensinya. Itu mungkin lebih tinggi graman sabu daripada graman emas. Begitulah mahalnya. Harganya? Harganya. Jadi kan perlu biaya besar tuh. Kalau menurut data yang ada, 1 gram sabu itu sekarang berapa? Bisa mencapai sekitar 2 juta. 2 juta, 1, sekian. Oh, mending beli emas lagi. Iya, itu katakan lebih mahal graman sabu daripada graman emas gitu. Kalau emas kan bisa investasi, iya, bisa dijual kembali. Itu dia. Kalau sabu kalau dijual kembali berarti kan jadi pengedar. Iya. Jadi cara mengantisipasi dan juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita mengantisipasi narkoba yang masuk ini yang menjadi bukan rancu sih, ini menjadi PR kita semua. Karena yang sering kita ketahui ya, yang harus kita ketahui juga, aparat memang harus selalu rutin sosialisasi bahayanya narkoba. Iya. Bahwa baik itu ke sekolah, kampus, tempat hiburan, ya kan? Iya. Dan memang kalau ya kan tidak hanya kerjaan polisi aja tuh, itu kan. Betul kan ini mulai dari orang tua benar. Cuman kan ada karena ada di polisi ada bidang narkobanya kan? Iya, betul. Di BNN juga ada bidang narkobanya. BNN emang narkoba ya? Iya. Nah, ini kita mengharapkan mereka lebih rutin melakukan sosialisasi ke berbagai tempat yang memang bisa mengedukasi masyarakat akan penting bahayanya narkotika. Kayak baru-baru ini kan, Bang, yang ketangkap di mana, Bang? Kemarin yang baru-baru ini baru tertangkap kita di Bukit Batrem itu, yang berhasil ditangkap oleh Resmob Narkoba Polres Dumai. Tanggal berapa tuh? Itu yang kita ketahui tertangkap pada tanggal sekitaran 20 sekitaran di bulan November ini kan? November. Di November ini ya? Iya. 2000 bulan Oktober ini. Oktober. Nah, itu laporan bulan Oktober mereka ke pengembangan di 2024 tanggal 6 November itu ada penangkapan. Oh, tanggal 6 November ya penangkapannya ya? Iya. Di hari Rabu ya? Di Bukit Batrem ada 4 tersangka itu. 4 tersangka di Bukit Batrem. Iya. Ada itu pengguna dan juga pengedar. Berapa barang buktinya, Bang, yang diamankan? Barang bukti yang diamankan yang kita ketahui di sini ada 20 paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Satu paket itu berapa gram? Itu tergantung dia itu ada paket yang gimana yang kita tahu, ada paket kecil yang 100, yang intinya dia nggak sampai segram pun nggak sampai itu, yang isi yang paket 100-an, 150 itu nggak sampai gitu. Oh. Itu paket itu minimal 1 gram enggak. Dari 20 paket itu yang kita dapat informasinya berat kotornya sekitar 4,87 gram. Berat kotor totalnya? 4,87 gram.
Berarti 4 graman lah ya, Iya. 4 gram ya. Hampir 5 graman lah dia seperti Hampir itu. 5 gram. Itu yang jadi sebelum kita ke situ nih, Ketua, Bung, yang mau saya sampaikan, yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Jadi kita pernah dengar itu penangkapan barang itu dari luar negeri, termasuk dari negara tetangga kita, dari Ada Malaysia. itu Bang di bulan Juli tanggal 15 itu tuh. Itu tuh F1 QR Lanal Dumai. Team Flight One Quick Response. Oke. F1 QR kalau singkatannya. Lanal Dumai. Itu berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu nih, Bang. Sabu. Ya, beratnya Bang mau tahu? 11 kilo. Wadidaw. 11 kilo. 11 kilo dari Linggi, Malaysia. Nah, itu ditangkapnya itu di perairan Selinsing. Perairan Selinsing, perairan Indonesia. Iya. Oke. Ini kan barang mau masuk dari situ tuh. Dari situ. Kronologinya kalau nggak salah itu, ketika penangkapan itu tuh, barang tidak langsung ada di tempat. Oke. Nah, ada jarak beberapa kilo dari setelah diamankan 3 tersangka itu tuh. Nah, kemudian nanti ini 3 tersangka ini menjemput ke seberang dari Linggi tadi. Dari penangkapan itu di perairan. Iya, penangkapannya di perairan. Tersangka itu ditangkap di perairan. Barang dari Linggi, Malaysia. Dari itu, Linggi, Malaysia. Ya, dijemput pakai speedboat 80 PK. Jadi gini pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Mengapa mudahnya keluar barang haram? Kalau kita bilang barang haram nih ya. Narkoba ini keluar dari perbatasan Malaysia. Masuk ke Indonesia, tertangkap gitu. Apakah di tetangga kita itu tidak ada penjaga perairan? Ada dong Bang, cuman kan sesama manusia juga. Mungkin di negara sebelah lolos karena memang ya manusiawi lah. Kan namanya tadi kata Abang tadi ada jalur tikus, ada jalur gelap, ya kan? Jadi kalau si gembong narkoba kan menggunakan berbagai cara, menggunakan berbagai modus ya. Bagaimana barangnya ini nih bisa aman, kan gitu tuh. Kalau jalur laut yang kita ketahui memang sangat luas. Luas. Jadi kita juga patroli kita pun kan tidak berada di setiap titik. Ya. Ketika ada informasi yang masuk, baru meluncur. Siap. Nah, patroli itu pun ketika misalnya patroli di keliling ini kan, bisa jadi dia masuk ketika patroli itu berada di sini gitu. Ini masuk. Kan bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Kita pun nggak tahu juga bagaimana tim patroli kita berlayar di perairan perbatasan kan. Bung pernah dengar nggak? Pernah pernah membaca warga negara Australia membawa narkotika ke Bali dari bandara internasional Ngurah Rai masuk tertangkap. Tertangkapnya di bandara Ngurah Rai. Ya. Bagaimana dia bisa lolos di bandara Australia gitu kan? Iya. Nah, itulah yang apalah namanya, dibilang tak canggih di Australia, itu kan tak mungkin. Iya. Tapi sehebat-hebatnya pengedar narkotika atau bandar narkotika itu, ya itu bisa mengelabui si pejabat, bisa mengelabui pejabat. Oknum ya. Ya, oknum pejabatnya yang di bandara itu kan. Kalaupun tidak mengelabui, ada 2 pilihan, ada pilihan yang berikutnya. Kerjasama gitu loh. Nah, ini yang kita takutkan. Moga-moga di Indonesia tidak ada pejabat kita yang seperti itu. Enggak lah. Makanya kita lihat kinerja dari kepolisian, BNN, dan yang lain itu sangat memberantas narkoba luar biasa. Jadi mereka seperti tadi yang dari Lanal tadi di perbatasan mereka bisa menangkap 11 kilo. Kan itu udah luar biasa. Luas, teritorial kita kan sangat luas nih. Di lautan bisa, itu udah prestasi yang kita ancuki jempol untuk awalnya pencegahan masuknya barang narkoba itu ke Indonesia. Jadi kalau untuk di Dumai Bang, beberapa prestasi BNN Kota Dumai bekerja sama dengan BNN Provinsi Riau. Siap. Itu pada bulan 4 kemarin, tanggal 30 itu tuh
sekitar 15 gram. 15 gram itu dimusnahkan. Barang bukti 15 gram sabu-sabu, termasuk 3.700 butir pil ekstasi yang dimusnahkan. Artinya kan tangkapannya kan cukup banyak berarti kan. Luar biasa ya. Ini kalau beredar luas di masyarakat, berapa hancurnya generasi muda. Yang lumayan lumayan berbahaya kan. Sangat-sangat bukan bahaya. Yang abang bahaya. Tadi yang Bukit Batrem tanggal 6 ya kan? Iya. Ya, yang baru-baru ini juga ada yang tertangkap yang digrebek ya. Digrebek di Jalan Raja Wali Ujung. Itu rumah milik EHP, inisial EHP. EHP ya. Nah, sekarang jadi buron polisian tuh. Masih buron. Karena penggerebekan itu tuh diawali dari tangkapan 3 pengedar kabarnya. 3 kurir. 3 kurir ya. Ada HG, MS, dan HW. Nah, informasinya HG ini pecatan dari kepolisian. Pangkat terakhirnya Bribtu. Bribtu ya. Ya. Dari 3 inilah berkembang, dilakukan penyelidikan lebih dalam. Akhirnya digrebek lah rumah EHP ini nih. EHP-nya nggak dapat, jadi buron. Jadi buron berarti ya. Digrebek. Pada saat penggerebekan apakah dapat barang bukti dari narkoba reskrim narkoba dari Polda Riau? Dari data yang kita kumpulkan belum nampak. Belum ada kelihatannya. Tidak diketahui apakah sudah ada temuan di barang rumah milik EHP tadi atau tidak. Belum ada rilis yang resmi. Tapi respon cepat dari Polda Riau dan juga dibantu sama Polres Dumai luar biasa memang untuk pencegahan ini. Ya. Memang kita harus hancurkan jempol, dan bukan hanya tugas para bapak kepolisian kita juga, dan juga bukan tugasnya BNN juga secara utuh. Kita sebagai masyarakat dan orang tua itu juga menjadi tugas kita juga untuk mengantisipasi jangan sampainya keluarga kita, anak kita sampai terkena narkoba itu, Bung. Ya. Dan keseriusan pemerintahan kita untuk menekan tingkat peredaran narkotika ini terbukti dengan adanya keputusan PN Dumai, Pengadilan Negeri Dumai, yang menjatuhkan hukuman mati untuk 3 terdakwa narkotika jaringan internasional. Luar biasa. Itu PN Dumai. Nah, itu tuh pada tahun 2023 lalu. Bayangkan itu tuh 92 kg sabu. 92. Nah, kalau beredar saat 92 kg itu tuh kalau dibagi per gram 9.200 gram ya. 92 kilo. Kalau dibagi per gram itu kilo-kilo saat Dumai kan 250.000. Kebagi enggak? Hampir separuh, hampir setengahnya. Maka kalau itu beredar kan hampir setengah warga Kota Dumai yang dapat barang itu kan. Moga-moga kita terhindar dari situ. Itu memang harus seruan kita, termasuk juga yang di kampung dalam tadi saya simak. Ya. Saya juga mendengar RT dan juga pemudanya mereka sudah buat deklarasi bahwa saya mereka anti narkoba gitu. Itu sangat luar biasa. Itu mereka memang harus menentang adanya praktik peredaran di wilayah mereka sendiri. Iya, benar-benar. Dan memang tetap aja di satu wilayah ada yang berulah. Kan tidak mungkin pula RT yang Iya, benar. Itu hanya segelintir oknum. Jadi makanya masyarakat juga harus ambil aktif di sana. Apabila ada kecurigaan, kita lihat transaksi yang mencurigakan, laporkan aja gitu. Kenapa harus kita sampai biarkan sampai ini terkena sama anak kita gitu dan keluarga-keluarga kita. Dan juga Bung, di 2023 kita mendengarkan juga dari BNN juga Kota Dumai mengatakan bahwasannya Dumai menempati posisi ke-5 nasional untuk urutan pengguna narkoba. Pengguna narkoba. Jadi Dumai posisi 5 secara nasional. Kalau untuk Riau peringkat pertama. Riau peringkat pertama.
Dumainya. Ini yang akan jadi PR untuk pihak berwenang, baik itu polisi, TNI, kemudian BNN, Iya. dan pemerintah Kota Dumai juga bisa Harus ikut andil, Bang. Ikut andil seperti mensosialisasikan. Ya, mensosialisasikan. Kemudian juga bisa mengarahkan, Bang. Ini pemuda, ini kan kebanyakan korbannya kan pemuda nih. Iya. Ketika memang pemuda tadi diarahkan ke arah kegiatan positif, difasilitasi kegiatan benar. positif, artinya kan bisa terhindar dari narkoba, Bang. Benar. Ya kan? Nah, moga-moga PR ini bisa diemban oleh wali kota terpilih besok. Insya Allah itu harus menjadi PR juga, bukan hanya pembangun infrastruktur yang digalakkan ke mereka. Ya, yang paling penting perlu kita ketahui narkotika itu bahaya. Bahaya. Jangan coba-coba. Ya, yang boleh coba-coba itu minyak angin. Minyak angin aja nggak boleh coba-coba. Minyak angin, tak boleh coba-coba. Untuk anak kok coba-coba. Kan gitu. Jadi itu yang harus kita tangani, yang harus kita apai, dan juga hukumannya juga nggak tanggung-tanggung ini. Iya. Kalau untuk pengedar itu berapa hukumannya, Bang? Untuk pengedar itu sekitaran 4 sampai dengan 12 tahun. 4 sampai 12 tahun. Untuk pengedar ya? Iya, kalau dia tergantung apalah jumlah yang dibawa juga nanti itu kemana, dan seperti tadi kan pengedar dihukum mati. Iya ya. Karena yang dibawa dia 90 kilo ya. Memang harusnya seperti itu gitu. Karena enggak bisa kita membedakan mana yang pengedar, mana yang kurir. Pengedar itu kan termasuk kurir, Bang? Enggak ya? Beda. Iya, dia itu kurir hanya sekedar jasa antar. Kalau pengedar dia ya berjualan gitu. Oh, dia yang jualan. Lain lagi nanti dia pensuplai itu yang big bossnya gitu, yang punya barang. Tapi Bang pernah dengar nggak yang big boss itu tuh yang ketangkap? Ada di Freddy Budiman. Oh, yang terakhir katanya udah taubat gitu ya? Iya, itu salah satu yang saya dengar. Yang dihukum mati itu ya? Dihukum mati. Itu salah satunya. Baiklah. Mungkin bagi rekan-rekan penonton sekalian, bual santai, kalau memang ada tambahan, masukan bagaimana bahayanya narkotika, bisa dikomen di bawah, dan bantu kita di subscribe dan like and share. Share ya. Apa Bung YouTube kita kita punya channel ini @bual santai. Itu dia. Segera subscribe, like and share. Sebelum kita tutup perbincangan kita ini, Bung, kita ingin memberitahu juga edukasi sedikit pada masyarakat. Mungkin orang juga bingung, untuk saya terucukkan untuk sabu sendiri. Pemakai sabu cukup mudah untuk kita mengenalinya. Gimana, Bang? Mengenali pemakai sabu sudah jelas. Dia udah kurang tidur, kurang makan. Bukan Bung. Bukan ya. Itu pelipis mata itu ke dalam ini, Bung. Ke dalam. Dah, ayah agak lama pulang lagi tuh, dah. Sabar ya. Agak ke dalam, pipinya ini agak kempot. Udah itu cara bicaranya kita bisa mengetahui tidak seperti normal. Itu aku kempot nih, Bang. itu sudah jadi suatu pemakai. Itu harus kita, kalau itu keluarga kita harus menyadarkan secepatnya, dan anak kita juga kalau ada yang halnya tanda-tanda seperti itu cepat. Ya, yang jelas aktivitasnya sudah meningkat. Ya. Dan ada beberapa perubahan dari aktivitas keseharian yang biasanya yang biasanya itu patut diduga, patut dicurigai, patut ditinjau ulang. Benar. Ini kenapa gitu kan? Nah, ya tadi itulah artinya narkoba adalah suatu hal yang berbahaya. Jangan coba-coba. Dan mungkin sebagai closing, karena kita sudah 30 menit kita closing untuk hal ini, sekali lagi kita apresiasi untuk BNN
kita dan juga kepolisian kita untuk memberantas TNI juga, bea cukai juga, dan instansi-instansi yang terkait untuk memberantas hal ini. Dan juga untuk pemerintah yang akan datang, jangan lupa buat rehab untuk pengguna narkotika di Kota Dumai. Rumah rehabilitasi. Karena itu biaya cukup mahal, tolong dibantu. Itu yang kita pesan. Ada tambahan lagi, Bung? Tidak. Oke. Terima kasih kawan-kawan sekalian, terima kasih penonton sekalian. Mungkin hanya sampai di sini, dan sekali lagi kami juga ini host baru, host magang. Butuh masukan dan asupan. Kami perlu juga masukan dan asupan dan komentarnya. Dan kami juga mohon maaf apabila kami ada kata-kata yang salah atau juga perilaku kami, duduk kami yang kurang berkenan bagi penonton, kami mohon maaf karena kami baru. Dan jangan lupa untuk video selengkapnya tonton di YouTube channel kita. Bual Santai. Mungkin dari itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.